Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kelompok kami mengambil judul Destinasi Museum Yogyakarta. Perkenalan anggota kelompok kami, yang pertama, perkenalkan nama saya Abel Kartika Sari. Saya Destia Ajeng Safira. Saya Dianda Mila Zahra Amaratri. Saya Muhammad Faiz Mustaqim. kemudian Saya Nabila Indri Astuti. Saya Putri Hoirunisa. Halo, perkenalkan saya Putri Madani. Saya Riomaldi Muhammad Haikal Putra. dan saya Vina Oktawibowo. Dalam kunjungan museum ini, kami memilih 3 museum yang ada di kota Yogyakarta. Yang pertama yaitu Museum Sono Budoyo, yang kedua ada Museum Benteng Frederberg, dan yang terakhir adalah Museum Keraton Yogyakarta. Yang pertama yaitu Museum Sono Budoyo, dengan materi yang pertama akan dibawakan oleh Dian Damira Azhar. Baik, materi yang pertama adalah sejarah singkat dari Museum Sono Budoyo. Museum Negeri Sono Budoyo merupakan unit pelaksana teknis daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki peran mengelola benda museum yang mempunyai nilai budaya ilmiah, di antaranya koleksi pengembangan dan bimbingan edukatif kultural. Museum Sono Budoyo dahulunya merupakan suatu yayasan yang bergerak di bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan ini berdiri di Surakarta pada tahun 1919 bernama Java Institute. Dalam keputusan Kongres tahun 1924, Java Institute akan mendirikan sebuah museum di Yogyakarta. Bangunan museum menggunakan tanah bekas Southern, tanah hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 dan ditandai dengan sengkalan Candra Sengkala, yaitu Buta Ngrasa Estineng Lato, yaitu tahun 1865 Jawa atau tahun 1934 Masehi. Peresmian dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada hari Rabu Wage pada tanggal 9 Ruah 1866. Jawa dengan ditandai Candra Sengkala, kayu winayang ing Brahmana Buddha, yang artinya tahun Jawa atau tepatnya tanggal 6 November 1935 tahun Masehi. Selanjutnya, dalam Museum Sono Budoyo terdapat kurang lebih 11 ruang yang ada di dalamnya, dan kami akan menjelaskan beberapa ruang yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu ruang topeng. Di dalam ruang topeng terdapat berbagai koleksi topeng dengan sebagai karya seni tradisional Indonesia, baik topeng sebagai sarana upacara maupun sebagai seni pertunjukan. Contohnya terdapat topeng Cirebon cerita Mahabharata yang mengisahkan antara keluarga Pandawa dan Kurawa. Kemudian terdapat ruang Bali. Di dalam ruang Bali ini memamerkan benda-benda koleksi yang berkaitan dengan adat, seni, budaya masyarakat Bali, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran agama Hindu. Di sana terdapat pula pratima dan pralingga. Pratima merupakan perwujudan seorang dewa atau para leluhur, dan pralingga merupakan binatang tunggangan para dewa atau leluhur. Kemudian terdapat ruang klasik dan Islam. Di dalam Museum Sono Budoyo, ruang klasik dan Islam merupakan ruangan yang paling besar. Nah, di ruangan ini dipamerkan beraneka ragam benda yang masuk dalam periode klasik atau Hindu-Buddha hingga periode masuknya agama Islam di Jawa.
Koleksi yang dipamerkan antara lain mencakup aspek kesenian, ekonomi, sistem bahasa, dan religi. Dan di dalam ruang klasik Islam ini terdapat sesuatu yang menarik pengunjung, karena di sana terdapat teknologi digital yang menampilkan beberapa gambar senjata seperti keris dengan informasi di dalamnya, dengan tampilan layar layaknya video game, sehingga lebih menarik pengunjung. Yang selanjutnya terdapat ruang batik. Ruang batik merupakan ruang keempat di Museum Sono Budaya 1. Ruangan ini memiliki daya tarik di mana pengunjung dapat melihat dan mendapatkan pengetahuan baru dengan adanya perlengkapan membatik, cap batik, dan berbagai kain batik. Kain batik yang dipamerkan seperti kain batik kawung dan kain batik sedeluhur. Selain itu, di ruang batik juga terdapat patung berbusana sepasang pengantin Solo, pengantin Jogja, dan sepasang busana Langan Harjan atau busana untuk menyambut tamu di acara suatu pernikahan. Selanjutnya yaitu ruang wayang kulit dan juga ruang wayang golek. Ruang wayang kulit di Museum Sono Budaya memiliki daya tarik akan kebudayaan Jawa klasik, khususnya kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta, seperti terdapat koleksi wayang gedok Solo, koleksi wayang Sadat, koleksi wayang kulit Purwo Yogyakarta, koleksi wayang Wahyu, koleksi wayang Kancil, dan juga koleksi wayang Klitik. Sedangkan di ruang wayang golek di Museum Sono Budaya memiliki koleksi wayang golek Menak Yogyakarta, wayang golek Purwo Pasundan Jawa Barat, dan juga wayang Duporo. Dipamerkan dengan tokoh-tokohnya, contohnya wayang Duporo, tokohnya yaitu Untung Suropati, Kapten Tak, dan Murjangkung. Selanjutnya, di Museum Sono Budaya ini selain ada ruangan batik, topeng, wayang, dan Bali, terdapat juga ruangan senjata dan juga dolanan anak. Di masing-masing ruangan ini terdapat berbagai macam koleksi. Di antaranya pada ruangan senjata terdapat keris, pedang, tombak, patrem, kapak, pedung, dan juga celurit. Sedangkan di ruang dolanan anak terdapat senapan, otok-otok, otong-otong, yoyo, plinteng, kapal otok-otok, bola kasti, suling, peluit, dan juga kodok-kodokan. Yang selanjutnya adalah Yang selanjutnya adalah Museum Keraton Yogyakarta. Sejarahnya yaitu Museum Keraton Yogyakarta dimulai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Pada pembangunan tersebut tidak lepas dari kebangkitan ekonomi keraton yang berhasil mengolah beberapa pabrik gula yang dimilikinya. Pada era pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, wewenang pengelolaan diserahkan kepada perintah luhur keraton, tetapi pernah mengalami pergantian nama menjadi Kawedanan Kori dan Tepas Dwara Pura hingga saat ini. Kegiatan yang dilakukan adalah mengunjungi koleksi-koleksi yang ada di dalam Museum Keraton Yogyakarta, tepatnya pada pameran temporer Sumakala. Pada pameran ini terdapat sejarah dalam kurun dasawarsa, yaitu pada tahun 1812 hingga tahun 1822. Hal ini dibuktikan dengan minimnya peninggalan budaya material dan non-material semasa pemerintahan kedua Sultan Yogyakarta. Tidak hanya mengalami tekanan ekonomi dan politik, tetapi dihadapkan pada arsip yang rumpang hingga sejarah yang mengira. Di dalam museum ini kita mengambil tiga koleksi yaitu budaya Durmakina, rekonstruksi Langan Kusuma, dan relief perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang pertama adalah budaya Durmakina. Budaya Durmakina menceritakan kisah seorang putri Ngayogyakarta yang memiliki sikap sempurna dan pandai memahami segala sesuatu, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Sang putri digambarkan sebagai orang yang teduh, tetapi dia menonjol. Cantik seperti bidadari dengan kulit mulus menawan, pembawanya luas sehingga menjadi kekaguman sendiri. Daya Durma
Kina semua adalah yayasan dalam atau karya Sri Sultan Hamengkubuwono III pada tahun 1810 hingga tahun 1814 yang pada saat itu masih berstatus Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota. Bedaya ini lahir di dalam kadipaten, maka sering disebut Bedaya Durma Kadipaten. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono V atau pada tahun 1823 hingga tahun 1855, Bedaya Durma Kina pernah ditarikan oleh abdi dalam Bedaya Kakung, seorang penari laki-laki muda yang berbusana dan beriaskan putri. Hal ini lebih terikat dengan alasan teknis larangan di keraton bahwa penari tidak boleh melakukan tarian sakral saat haid atau mengharap sari. Pada zaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pada tahun 1877 hingga tahun 1921, Bedaya Durma Kina digubah sesuai kehendaknya untuk dibawakan oleh abdi dalam Bedaya Estri atau penari putri. Selanjutnya ada rekonstruksi Langan Kusuma. Dalam bidang militer keraton, peran kaum wanita Jawa ternyata sudah ada sejak pemerintahan Sultan Agung di Kerajaan Mataram pada abad ke-17 meski belum dibentuk menjadi pasukan khusus. Salah satunya yaitu prajurit perempuan Langan Kusuma yang merupakan korps prajurit yang menjadi perisai terakhir dari perlindungan Sultan pada peristiwa Geger Sepehi. Pasukan terdiri dari para bangsawan putri yang mahir menembakkan bedil sembari menunggang kuda. Kepiawaian mereka mampu mengundang jejak kagum Dendles dalam kunjungannya ke Yogyakarta pada 30 Juli 1809. Ratu Ageng, permaisuri Sultan pertama, tercatat menjadi komandan pertama Korps Sri Kandi tersebut di awal pemerintahan Keraton Yogyakarta. Upaya menarasikan korps tersebut diwujudkan melalui rekonstruksi busana prajurit, tameng, busur, panah beracun, tombak, tulup, dan bendil yang mempresentasikan maskulinitas dan feminitas dalam satu kesatuan. Yang selanjutnya adalah relief perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di dalam Museum Keraton Yogyakarta terdapat relief perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Belanda dan zaman Jepang. Relief zaman Belanda menggambarkan perundingan antara GRM Dorojatun dengan Gubernur Dr. L. Adam yang membicarakan tentang politik kontrak baru. Diangkatnya GRM Dorojatun menjadi putra mahkota, kemudian terjadinya Perang Pasifik, hingga akhirnya kota Yogyakarta diduduki tentara Jepang. Adapun dalam zaman Jepang, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengambil kebijaksanaan untuk menarik perhatian dari pepatih dalam dan mengangkat beberapa orang yang dipercaya untuk menjadi paniraja pati. Selanjutnya, Museum Benteng Fredericburg. Benteng Fredericburg dibangun pada tahun 1760 asal atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono I dan atas permintaan pemerintah Belanda yang dipimpin oleh Nicholas Hastings yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur dan direktur pantai utara Jawa. Jika dahulu pada tahun 1916 sampai 1949, benteng ini berperan sebagai basis pertahanan di kota Yogyakarta. Salah satu peran benteng ini di zaman sekarang sebagai sarana pendidikan nasionalisme. Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta memiliki peran sebagai wahana pendidikan kebangsaan, dibuktikan dengan peningkatan pemahaman pengunjung terhadap nilai-nilai kebangsaan melalui pemaparan pameran di Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta. Mengingat pentingnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai nasionalisme, khususnya bagi generasi muda, sudah seharusnya pengelola museum senantiasa memperkuat peran Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta sebagai wahana pendidikan kebangsaan demi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di dalam Museum Benteng Frederiksburg itu ada gamelan milik 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 Arya Utomo. Belanda Belanda menguasai Bandara Maguwo pada tanggal 19 Desember 1948 setelah melakukan penembakan membabi buta di kota Yogyakarta. Ketika status kota Yogyakarta dinyatakan tidak pasti, Jenderal Sudirman sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata segera menyusun strategi menghadapi serangan Belanda dan memutuskan mundur dari kota dan terus melawan gerilyawan. Pertemuan Belanda dalam serangan militer Belanda yang kedua ditentukan dengan strategi perang gerilya. Para kepala suku mundur ke kota dan meninggalkan kota untuk membentuk pekerjaan pertahanan di kota. Desa yang dijadikan basis pertahanan pada waktu itu adalah Banaran, Banjarsari, Samigaluh, dan Kulon Progo. Para kepala negara bekerja sama dan bergandengan tangan. Salah satu pemimpin Indonesia yang tinggal di Banaras adalah TB Simatupang yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selama di Banaran, TB Simatupang menempati rumah keluarga Arya Utomo. Simatupang yang waktu itu tugasnya sangatlah berat, beliau harus dapat mengatur pertahanan Jawa dan Sumatera. Gamelan milik Arya Utomo ini merupakan sarana hiburan TB Simatupang dan anak buahnya selama tinggal di rumah Arya Utomo. Selanjutnya Pangeran Diponegoro. Pada akhir bulan Juli 1825 di Selarong telah berkumpul beberapa bangsawan Yogyakarta. Selanjutnya Pangeran Diponegoro memerintahkan untuk memobilisasi penduduk desa di sekitar Selarong dan bersiap-siap untuk melakukan perang. Beliau juga membuat perencanaan strategis dan langkah-langkah taktis untuk memastikan sasaran yang akan diserang. Patung di samping adalah salah satu replika prajurit setia Pangeran Diponegoro yang selalu mengikuti dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau. Demikianlah materi kami paparkan. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.